Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai kitab Ester, satu kitab yang menarik karena ini adalah merupakan salah satu kitab dengan nama wanita. Jadi selain Ruth, ada Ester. Dua kitab ini yang diberikan dengan nama wanita, gitu ya. Dan hal yang kedua yang menarik dari kitab Ester adalah sepanjang kitab Ester itu tidak pernah ditulis atau dikatakan nama Allah atau Tuhan. Itu selain kitab Kidung Agung. Jadi ada dua kitab yang tidak pernah menuliskan nama Allah atau Tuhan, yaitu kitab Ester dan kitab Kidung Agung. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana dalam kitab Ester kehadiran Allah sungguh nyata, walaupun itu tidak tertulis di sana. Gitu ya. Jadi kita akan banyak melihat, kita akan banyak mempelajari kitab Ester. Tetapi tentunya saya tidak bisa menjelaskan secara sangat mendetail. Saya sangat mengharapkan kalau Anda juga bisa membacanya sehingga bisa mendapat pemahaman yang lebih lengkap lagi. Ya, nanti kita akan lihat juga hal-hal positif yang kita dapatkan dari kitab Ester ini. Gitu ya. Kitab Ester ini kurang lebih ditulis sekitar abad ke-5 atau 500-an sebelum Masehi. Pada waktu itu kerajaan Media Persia di bawah pimpinan Raja Ahasiweros. Gitu ya. Dari 10 kitab Ester ini sebenarnya yang terlibat di sana, biasanya kalau kita dengar kitab Ester pasti yang dipikirkan kita adalah seorang ratu yang namanya Ester. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari seluruh kitab Ester, ada 3 pribadi yang berperan penting dalam kitab ini. Yang pertama adalah Ester itu sendiri tentunya, dan yang kedua adalah Mordekai, dan yang ketiga adalah Haman. Gitu ya. 3 orang ini nanti yang berperan penting dalam kitab Ester, gitu ya. Walaupun tentunya nanti kita akan lihat bagaimana Haman ini menjadi salah seorang yang akhirnya nanti dia menuai apa yang sudah ditaburnya, gitu ya. Oke, di Ester pasal 1 itu diceritakan soal Ratu Wasti, tentang bagaimana Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan dan kemudian ia ingin menampilkan Ratu Wasti dengan segala kecantikannya, tetapi Ratu Wasti menolak itu untuk hadir. Gitu. Akhirnya Raja Ahasiweros mengeluarkan pengumuman tentang wibawa suami, wibawa seorang pria di depan para wanita, gitu. Dan akhirnya Ratu Wasti digantikan, gitu ya. Di Ester pasal yang kedua mulai nama Ester dimunculkan di sana. Gitu ya. Ester sendiri sebenarnya adalah nama aslinya adalah Hadasa. Jadi dia adalah nama Ibraninya Hadasa dan kemudian digantikan dengan nama Persianya yaitu Ester, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ester pasal yang kedua, saya mulai dari pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu di dalam benteng Susan ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Jadi di sini nama Mordekai mulai diumumkan. Dia adalah seorang Benyamin yang dibilang dan seorang Yahudi, gitu ya. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Siapa Mordekai ini? Mordekai itu adalah pengasuh Hadasa, yakni Ester tadi ya. Jadi Ester adalah nama Persianya. Anak saudara ayahnya. Jadi Ester ini sebenarnya adalah sepupu dari Mordekai itu sendiri. Gitu ya. Anak saudara ayahnya dibilang itu. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, dia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi disinilah nama Mordekai dimunculkan bahwa dia adalah pengasuh Ester. Ester ini sendiri tidak beribu ibu dan tidak berbapak. Dia cantik dia elok parasnya dan apa dibilang? Elok perawakannya dan cantik parasnya, dikatakan seperti itu. Gitu. Dan Mordekai menjadikan Ester anak angkatnya. Gitu ya. Pada Ester pasal yang kedua ini mulai raja mencari pengganti Ratu Wasti dan kemudian Mordekai membawa Ester pada acara itu dan kata dalam firman Tuhan setiap Ester menimbulkan kasih pada setiap orang yang melihatnya, gitu ya. Dan akibatnya raja memilih Ester menjadi ratunya, menggantikan Ratu Wasti. Gitu. Itu isi dari Ester pasal yang kedua. Tetapi kalau kita lanjutkan sedikit ke bawah, di bawahnya mulai ada satu titik penting yang menjadi kunci nanti menjadi satu cerita kunci untuk cerita keseluruhan kitab Ester, yaitu pada waktu itu Mordekai mendengar persengkokolan antara dua orang sida-sida, yaitu Bigtan dan Teres. Sida-sida ini adalah bertindak sebagai penjaga pintu raja, penjaga pintu di istana raja, dan mereka bersekongkol untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan persengkokolan ini diketahui oleh Mordekai, gitu ya. Kita bisa lihat di dalam Ester 2 ayat 21 sampai 22. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitakannya kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada Raja
atas nama Mordekai. Itu tadi saya sudah bilang, ini nanti yang menjadi satu titik yang berdampak besar dalam semua kitab Ester. Bagaimana Mordekai melaporkan kepada Ester tentang persekongkolan dari dua orang sida-sida raja, yaitu Bigtan dan Teres, di mana mereka bersekongkol akan membunuh Raja Ahasiweros. Dan Ester melaporkan kepada raja, dan setelah diperiksa ternyata kasus itu benar, Bigtan dan Teres akhirnya dihukum. Tapi ceritanya selesai sampai sana saja. Dalam firman Tuhan dikatakan, itu hanya dicatat dan diketahui raja. Tidak ada penghargaan apapun terhadap Mordekai. Oke, itu Ester pasal yang kedua. Masuk ke dalam pasal yang ketiga, di sana diceritakan bagaimana Raja Ahasiweros mengangkat seorang kepercayaan, yaitu Haman, orang Agag, gitu ya. Dan kepadanya diberikan posisi yang tinggi, di mana seluruh orang harus sujud menyembah Haman ini. Kita lihat dalam Ester 3 ayat 1 dan 2. Sesudah peristiwa itu, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi dia posisinya sangat tinggi. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja bersujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Jadi inilah mulai dimunculkan kasus Haman ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Haman inilah menjadi biang kerok atau menjadi biang keladi tentang permasalahan yang terjadi dalam seluruh kitab Ester ini. Bagaimana kemudian Haman akhirnya sakit hati karena dia melihat bahwa seluruh orang sujud menyembah dia, semua orang sesuai dengan perintah raja sujud menyembah dia, tetapi Mordekai tidak mau melakukan itu. Dan kalau Anda baca lanjutannya, ketika Haman mengetahui kebangsaan Mordekai, maka Haman sakit hati dan kemudian dia berikhtiar membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi dia akan membunuh seluruh orang Yahudi. Kemudian dia bersama-sama dengan beberapa orang, mereka membuang undi atau istilahnya pur, untuk menentukan hari pada saat kapan secara serentak seluruh orang Yahudi di Media Persia akan dibunuh. Akhirnya jatuh tanggal 13 bulan Adar. Gitu ya, bulan Adar itu adalah bulan ke-12. Itu waktu itu dibuang undi pada tanggal 13 bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Akhirnya setelah mereka membuang undi, jatuhlah tanggal 13 bulan Adar, ditentukanlah hari di mana Haman akan membantai semua orang Yahudi di seluruh Media Persia. Gitu. Dan itu ditentukan akhirnya, dan itu disebarkan ke seluruh wilayah Media Persia. Jadi ditentukan di sana harinya pada tanggal 13 bulan Adar di seluruh wilayah Persia. Pada saat itu semua orang Yahudi akan dibunuh hanya karena Haman sakit hati, Mordekai tidak mau sujud menyembah dia. Gitu. Itu yang ada dalam Ester pasal yang ketiga, gitu ya. Dan selanjutnya kalau kita masuk mulai ke dalam pasal berikutnya, mulai kemudian Mordekai ini mengetahui peristiwa yang akan terjadi kemudian, bahwa Haman akan membunuh semua orang Yahudi. Dan kemudian Mordekai mengeluarkan keluhannya, menyampaikan keluhannya kepada Ester, meminta bantuan kepada Ester agar Ester mulai ngomong pada raja. Gitu. Waktu itu Ester berdalih dengan berkata bahwa tidak boleh seorang menghampiri raja kalau tidak dipanggil oleh raja. Gitu. Kemudian Mordekai berkata kepada Ester bahwa kalaupun misalnya semua orang akan mati, jangan kamu berpikir bahwa kamu akan selamat hanya karena ratu. Jangan-jangan karena Allah menetapkan kau menjadi ratu dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsamu. Gitu. Kemudian Ester berkata kepada Mordekai supaya suruh orang Israel seluruhnya berpuasa. Dia akan menghampiri raja, dia akan menemui raja, sekalipun dia tidak dipanggil oleh raja. Gitu. Dan kemudian pada hari yang sudah ditetapkan, akhirnya Ester datang bertemu dengan Raja Ahasiweros. Sebenarnya pada saat itu kejadiannya, Ester tidak menghampiri raja atau tidak bertemu dengan raja, tetapi dia hanya menampakkan diri. Pada saat raja ada di satu tempat, Ester kelihatan muncul di sana dan kemudian raja menunjukkan tongkatnya dengan tanda, artinya dia memanggil Ester untuk menghampiri dia. Gitu. Kalau kita lihat ayatnya, ada di dalam Ester pasal yang kelima. Di Ester pasal yang kelima dikatakan, jawab Ester, jika baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Jadi kemudian Ester dipanggil oleh raja dan raja bertanya, apa yang kau inginkan? Waktu itu Ester tidak dengan serta-merta mengungkapkan semua keluh kesahnya tentang apa yang terjadi dengan bangsanya, karena sebelumnya Mordekai sudah berpesan kepada Ester untuk merahasiakan kebangsaannya. Gitu. Jadi pada saat Ester mulai menghadap raja, kemudian raja menunjukkan tongkatnya dan Ester boleh datang menghampiri raja, raja berkata, apa yang kau mau minta? Apa yang menjadi keinginanmu?
Tetapi Esther tidak langsung mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Dia hanya meminta kepada raja datang ke perjamuan hari ini yang akan aku adakan. Dia mengundang raja dan hanya dengan Haman. Jadi hanya berdua itu saja. Itu aja yang diminta oleh Esther pada pertemuannya dengan raja pada waktu itu. Dan kemudian akhirnya raja memerintahkan untuk Haman ikut hadir. Dan kemudian raja dan Haman datang bersama-sama pada perjamuan yang diadakan oleh Esther. Dan kemudian pada perjamuan yang diadakan oleh Esther tadi, raja bertanya kembali kepada Esther, apa yang kamu mau? Setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan, kata raja, kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian Esther tidak mengungkapkan apa yang dia inginkan. Esther tidak mengungkapkan tentang bagaimana bangsanya terancam, bagaimana bangsanya akan dibunuh. Esther tidak mengungkapkan itu semua. Tetapi yang Esther lakukan adalah dia berkata kepada raja, besok hari aku akan mengadakan perjamuan lagi. Dan Esther mengundang raja dan Haman lagi untuk datang esok hari. Jadi Anda bisa bayangkan, saudaraku, pada pertama kali Esther muncul bertemu dengan raja, dia tidak mengungkapkan apa-apa, dia mengundang raja pada perjamuan hari itu. Raja dan Haman datang pada perjamuan hari itu. Pada perjamuan hari itu, raja sudah bertanya lagi kepada Esther, apa yang kamu mau minta? Esther bilang, kalau raja berkehendak, besok aku akan mengadakan perjamuan lagi. Dan Esther mengundang raja dan Haman untuk hadir pada perjamuan esok hari. Dan kalau kita lihat lanjutannya dalam firman Tuhan, pada saat menjelang esok hari, disinilah terjadi peristiwa yang sangat penting. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Esther 5 ayat 6-8. Ini waktu Esther mengundang pertama kali ya. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dengan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Itu yang tadi saya sudah bilang ya. Jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Esther menunda 1 hari lagi ke perjamuan berikutnya. Jelas saudaraku ya? Jadi dia datang, bertemu raja, diundang ke perjamuan hari itu, raja menanyakan, Esther mengundang lagi ke perjamuan lagi besok hari. Dan selang antara perjamuan pertama dan perjamuan kedua yang tadi saya sudah bilang, di sanalah terjadi peristiwa yang sangat penting yang menjadi kunci seluruh kitab Esther ini. Ya. Kalau kita lihat sekarang, pada saat setelah pulang dari perjamuan yang pertama, maka Haman pulang dengan sangat gembira. Dia bilang kepada orang-orangnya, dia kepada teman-temannya, dia menceritakan betapa dia menjadi seorang yang berkuasa, betapa raja sangat mempercayai dia, betapa dia mendapat undangan istimewa dari ratu yang hanya boleh dihadiri dengan dia dan raja, ya. Sampai akhirnya Haman waktu itu menyuruh dia mendirikan tiang untuk menyulakan Mordekai di sana, ya. Kita akan lihat ayatnya dalam Esther 5 ayat 11-12. Maka Haman menceritakan kepada mereka besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di semua pembesar dan pegawai raja. Tambah lagi kata Haman, tambahan pula, tidak ada seorang pun yang diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama raja ke perjamuan yang diadakan, kecuali aku, dia bilang gitu. Dan untuk besok pun, aku diundang bersama-sama dengan raja. Itu yang terjadi pada saat Haman setelah dari perjamuan pertama dan dia diundang untuk perjamuan besok harinya. Itu yang terjadi pada Haman. Dia sangat bermegah, dia sangat bersuka cita, dia sangat menyombongkan diri, dia merasa bahwa dia tidak ada yang lebih besar dari dia, kekuasaannya tinggi, dan tidak ada seorang pun yang diundang dengan raja selain dia. Dan dia menyuruh orang mendirikan tiang sula untuk Mordekai nanti. Sementara yang terjadi dengan raja adalah, pada malam hari itu raja tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang menarik di sini, bagaimana Tuhan mulai bekerja. Pada malam hari itu tiba-tiba raja tidak bisa tidur. Dan yang terjadi kemudian adalah Raja Ahasveros teringat dengan peristiwa Bigtan dan Teres, di mana mereka pernah bersekongkol dan kemudian berniat membunuh raja. Dan persekongkolan itu diketahui oleh Mordekai yang tadi di awal saya sudah ceritakan ya. Pada waktu itu tidak ada penghargaan apapun buat Mordekai. Dan malam hari itu tiba-tiba raja teringat hal itu. Kemudian kalau kita lihat dalam firman Tuhan di Esther 6 ayat 1 dan 3-3, pada malam itu raja tidak dapat tidur dan bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai.
yang pernah diberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para Widuanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Pada malam hari itu tiba-tiba raja teringat akan jasa Mordekai. Tiba-tiba raja teringat tentang persekongkolan Bigtan dan Teres. Dan waktu dilihat dalam catatannya dibacakan, raja bertanya, udah ada penghargaan apa yang diberikan pada Mordekai? Dia bilang belum ada. Tidak ada penghargaan apapun karena peristiwa itu. Itu saya bilang tadi di Ester pasal yang kedua ya. Dan pada saat yang bersamaan, setelah raja mendengar cerita itu dan teringat hal itu, tiba-tiba Haman muncul di depan raja. Dan kemudian raja memanggil Haman. Kemudian raja berkata kepada Haman, penghargaan apa yang dicocok kepada orang yang sangat kuhormati? Penghargaan apa menurutmu yang paling cocok pada orang yang telah berjasa pada raja? Itu. Haman yang pada waktu itu sedang dalam kondisi merasa dia orang yang paling penting, merasa orang yang paling posisinya paling besar, merasa orang yang paling dihormati, dia berpikir bahwa yang dimaksud raja adalah dirinya. Gitu ya. Ini satu hal yang lucu, saudaraku. Jadi raja waktu itu sedang memikirkan tentang Mordekai yang berjasa. Kemudian waktu raja bertemu dengan Haman, Haman merasa yang dimaksudkan adalah dia. Jadi raja bertanya kepada Haman, menurut pendapatmu penghargaan apa yang diberikan kepada orang yang sudah berjasa menyelamatkan aku, kepada orang yang sudah berjasa untuk kerajaan? Haman berpikir tentang dirinya dan dia membayangkan tentang satu posisi, satu kekuasaan yang lebih tinggi dari yang dia dapatkan sekarang. Kemudian Haman berkata kepada raja, kepadanya harus dianugerahkan jubah yang biasa raja pakai, kepadanya harus dikaruniakan kuda yang biasa raja pakai, dan dia harus mendapat penghormatan seperti penghormatan pada raja. Itu. Haman berpikir bahwa itu untuk dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud raja adalah untuk Mordekai. Kemudian setelah Haman menyarankan semuanya itu, raja menyetujui dan barulah Haman tahu kalau yang dimaksudkan adalah penghargaan untuk buat Mordekai. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya. Dalam Ester 6 ayat 6-9. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Haman berpikir buat dirinya. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, dibilang, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu kepada tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah dia diarak mengendari kota itu melalui seluruh kota, sedang orang-orang berseru kepadanya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan kemudian raja menyetujui itu, dan waktu Haman tahu, dia kecewa sekali karena ternyata penghargaan itu diberikan kepada Mordekai. Itu yang terjadi pada Ester pasal yang ke-6 tadi. Gitu. Oke, terus singkat cerita, esok harinya mulailah sampai pada perjamuan anggur yang diadakan oleh Ratu Ester tadi. Perjamuan yang kedua, datang di sana Haman dan datang di sana adalah Raja Ahasiweros. Gitu. Dan pada perjamuan inilah akhirnya Ester menceritakan tentang bagaimana mereka adalah satu bangsa yang terbuang, satu bangsa yang akan dibunuh, dan kemudian di depan raja Ester menunjuk Haman itulah pelakunya. Gitu ya. Kita akan lihat di dalam Ester 7 ayat 4-6. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang ditimpakan raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat yang berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dan kemudian raja menjadi sangat panas. Raja akhirnya menyuruh membunuh Haman, dan di tiang sulaan yang disiapkan untuk menyula pada Mordekai, di tempat itulah akhirnya Haman disulakan.
Dan pada saat Haman disulahkan di tiang yang dia buat sendiri, maka surutlah murka raja. Kita bisa lihat dalam Ester 7 ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Yaitu seorang yang sudah menabur dari sejak pertama, bagaimana dia lupa dengan dirinya, bagaimana dia menabur kebencian, bagaimana dia berniat membunuh satu bangsa, akhirnya dia memikul menuai hasil dari apa yang dia tabur. Di tiang sulaan yang dia siapkan untuk Mordekai, di tiang itulah akhirnya dia mati dibunuh, dan itu mengakibatkan murka raja tadi menjadi surut. Gitu. Kisahnya tidak berhenti sampai sana, karena kemudian seperti yang kita udah tahu tadi, pada tanggal 13 bulan Adar udah disebarkan ke seluruh media Persia bahwa pada hari itu seluruh bangsa Yahudi akan dibunuh. Itu sesuai dengan surat yang pernah dikeluarkan oleh Haman. Dan karena pada waktu itu Haman mendapat meterai dari raja, sehingga surat itu tidak bisa dibatalkan. Dan akibatnya kemudian Mordekai dan Ester akhirnya bertanya bagaimana dengan kasus ini. Kasarnya seperti itu. Kemudian raja berikhtiar, karena surat itu tidak bisa dibatalkan, maka dikeluarkan surat kedua. Yang isinya adalah pada tanggal 13 bulan Adar, setiap orang Yahudi berhak membela dirinya sendiri. Setiap orang Yahudi berhak berjuang membela dirinya sendiri dari setiap orang yang membunuh mereka. Dan kemudian meterai raja, cincin raja diberikan pada Mordekai, dan Mordekai mengeluarkan surat. Akibatnya tanggal 13 bulan Adar, terjadilah di mana-mana di mana orang Yahudi bertempur dengan orang Media Persia, dan mereka memenangkan itu semua. Dan itu menjadi keselamatan bagi seluruh orang Yahudi. Dan diperingatilah sebagai hari Purim. Di mana itu dari kata pur, bagaimana Haman membuang undi. Ditentukan tanggal 13 bulan Adar, mereka akan membunuh orang Yahudi, dan akibatnya tanggal 13 itu juga orang Yahudi berperang dan mengalahkan seluruh Media Persia. Gitu ya. Tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Adar diperingati sebagai hari Purim. Gitu. Itulah cerita garis besar dari kitab Ester. Untuk lebih detailnya silahkan Anda baca sendiri kitab Ester. Itulah isi dari kitab Ester, apa yang terjadi dengan Haman, Mordekai, dan Ester itu sendiri. Ada dua hal yang menarik pada kitab Ester ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana tentang menabur dan menuai. Dalam firman Tuhan dikatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Orang yang pertama adalah Haman. Bagaimana dia menabur yang tadi saya bilang, dia akan menabur kebencian dan akhirnya dia menuai. Dia mencoba menabur kebinasaan untuk orang lain dan akhirnya dia sendiri yang menuai kebinasaan itu. Orang yang kedua yang menabur di sini adalah Mordekai. Bagaimana pada saat dia mengetahui persekongkolan raja untuk membunuh raja, dia melaporkan itu kepada Ester dan memberitahukannya kepada raja. Dia tidak mengharapkan penghargaan apa-apa. Dia melakukannya karena dia peduli dengan keselamatan Raja Ahasiweros. Dan apa yang dia tabur pada waktunya dia akan tuai. Pada satu ketika pada malam menjelang perjamuan yang kedua, raja teringat tentang apa yang dilakukan oleh Mordekai, dan Mordekai mendapat penghargaan. Mordekai akhirnya menjadi penguasa menggantikan Haman. Seluruh kekuasaan Haman akhirnya diserahkan kepada Mordekai. Itu pelajaran yang baik tentang mengenai apa yang kita tabur dan apa yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kebalikannya, kalau kita menabur sesuatu hal yang buruk, lambat atau cepat kita akan menuai itu juga. Dan hal yang kedua adalah tentang menantikan waktu Tuhan. Saya tertarik dengan cerita ini karena waktu saya perhatikan ternyata Ester tidak seorang yang terburu-buru. Ester tidak terburu-buru untuk menyampaikan kepada raja tentang apa yang akan terjadi pada bangsanya. Dia menunggu saat yang tepat. Dia menunggu saat yang tepat untuk dia berbicara kepada raja. Yang tadi saya sudah bilang, dia menunda 1 hari. Mungkin kita berpikir itu bukan satu penundaan yang berarti, tetapi dengan 1 hari itu banyak hal yang bisa terjadi. Kadang-kadang kita terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan bekerja terlalu lambat. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang cepat terjadi. Kita sudah berdoa berapa lama, kita berpikir kapan jawaban doa itu tiba. Tapi tahukah Anda, saudaraku, bahwa pada saat kita pertama kali berdoa, Allah mendengar doa kita dan jawaban itu sedang datang. Apabila waktu kita berdoa Allah berikan damai sejahtera, itu adalah bentuk dari salah satu jawaban doa kita. Jawaban doa tidak selalu berarti berbentuk fisik yang selalu kita lihat. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Allah bekerja pada saat kita mulai berdoa. Dan Ester menunggu saat yang tepat untuk dia menyampaikan semuanya. Dalam firman Tuhan dikatakan Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah punya waktu sendiri. Allah punya waktu sendiri kapan saatnya dia bekerja. Dan Ester belajar bersabar. Ester belajar menunggu saat yang tepat untuk mulai mengatakan hal itu. Pada saat raja setelah mengingat semua kebaikan, semua jasa-jasa dari Mordekai, dan kemudian pada saat setelah itu, Ester baru bisa mengatakan tentang siapa itu Haman. Dan akhirnya semuanya nampak.
Dan di awal tadi saya sudah bilang, sepanjang kitab Ester, kita tidak pernah menemui kata Tuhan atau kata Allah di sana. Tetapi dari sana kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja melalui orang-orang ini. Bagaimana raja yang bukan adalah orang yang mengenal Tuhan, dia adalah Raja Persia, Allah bisa ingatkan tentang sesuatu hal. Dia bisa tiba-tiba teringat dan dia bisa menjadi Allah Tuhan untuk menaikkan seseorang. Seorang Mordekai yang tidak ada apa-apanya akhirnya diberikan penghargaan yang tinggi. Itu karena kerja yang Allah lakukan. Karena Allah melakukan sesuatu melalui orang-orang ini. Allah bisa memakai siapa saja, Allah bisa memakai media apa saja untuk menolong kita untuk menjawab doa umatnya. Gitu. Dan Ester belajar bersabar. Ester belajar menunggu saat yang tepat untuk Tuhan bekerja. Gitu. Dan akhirnya semuanya akan nyata dan bangsa Israel waktu itu bangsa Yahudi waktu itu diselamatkan dan diperingati sebagai hari Purim. Gitu ya. Satu ayat kita akan lihat dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, saya yakin ini satu ayat yang populer. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Yang Allah kehendaki bukan sesuatu hal yang instan. Allah tidak menghendaki sesuatu hal yang dengan terburu-buru, dengan segesa-gesa, tetapi Allah menghendaki satu kekekalan. Suatu proses panjang di mana kita menanti dan kita menunggu semuanya. Dan dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya karena Allah memberikan kekekalan. Gitu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di ayat sebelumnya, Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Tidak ada segala sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Pasti ada masanya. Gitu. Untuk segala sesuatu ada masanya, kata firman Tuhan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mungkin ada waktunya kita menderita. Mungkin ada waktunya kita mengalami sesuatu yang enak. Tetapi percayalah, di bawah kolong langit segala sesuatu ada waktunya. Tidak mungkin akan terus-terusan seperti itu. Segala sesuatu akan berubah satu saat. Segala sesuatu akan berubah sesuai dengan waktu Tuhan. Sesuai dengan kairosnya Tuhan. Dan Ester tahu, pada saat yang terjepit, pada saat segala sesuatu tidak memungkinkan, dia belajar bersabar dan menunggu. Sampai dengan waktu Tuhan tiba dan Tuhan menolong mereka. Gitu. Dan ini adalah satu pelajaran yang baik yang tadi saya sudah bilang, bagaimana mungkin dalam kitab ini kita tidak melihat kata Tuhan atau Allah, tetapi justru di sini Allah sangat nyata. Allah sangat nyata menolong umatnya, menyelamatkan umatnya dari kebinasaan yang direncanakan oleh orang lain. Dari kebinasaan yang direncanakan oleh seorang yang sangat berkuasa. Yang mungkin dalam pikiran manusia tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia. Tetapi Allah mampu melakukan semuanya. Allah mampu membuat situasi semua berubah. Gitu. Karena Allah mengasihi umatnya. Gitu. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian dengan satu tujuan, supaya manusia takut akan dia. Gitu. Ini pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari kitab Ester ini. Di video pertama saya bicara soal mengoreksi diri. Setelah itu kita ingat dalam video yang kedua saya bicara masalah bagaimana kita bertekun dalam kehendak atau rencana yang ditentukan Allah. Dan yang ketiga ini kita bicara masalah menantikan waktu Tuhan. Gitu. Kita harus belajar menantikan waktu Tuhan. Apabila Tuhan menaruhkan satu kehendak, satu rencana dalam diri kita harus bertekun melakukan itu. Kita bertekun melakukannya sampai kita menunggu saatnya tiba. Kita bertekun melakukannya sampai kita melihat bahwa semuanya akan nyata. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Sambil kita mengkoreksi diri, sampai kita terus mengkoreksi diri dan kita yakin bahwa kalau itu kehendak dan rencana Allah, maka kita bertahan dan melakukan itu semua. Jangan berpikir tentang sesuatu hal yang mudah. Jangan berpikir tentang sesuatu hal yang dengan gampang kita dapatkan. Manusia selalu menginginkan sesuatu dengan cepat. Manusia selalu menginginkan sesuatu dengan mudah didapat. Gitu. Mungkin kadang-kadang dalam hal rohani, dalam hal doa atau apapun juga kita sering berpikir mungkin Allah terlalu lambat. Mungkin kita berpikir bahwa Allah kurang up to date dengan kecepatan yang ada saat ini. Gitu. Kalau di dunia internet orang udah 3G, udah ada 4G, sekarang orang mau coba ke 5G. Tujuannya semata-mata cuma satu hal, membuat semuanya lebih cepat. Membuat semuanya bisa lakukan dengan instan, tapi tidak dengan cara Allah. Cara Allah bukan sesuatu yang instan. Allah mengajarkan kita untuk bertekun. Allah mengajarkan kita untuk setia dan berketetapan hati melakukan kehendak-Nya. Sampai semua rencana Allah akhirnya nyata. Sampai semua yang Allah janjikan pada waktunya, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Mari kita dengan sabar menantikan waktu Tuhan. Mari kita bertekun dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan bebankan dalam diri kita, dengan tetap setia melakukannya, dengan tetap berketetapan hati. Dan tidak lupa kita tetap introspeksi diri, saudaraku, supaya semuanya sesuai dengan kehendak Allah.
Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.